Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara Yesus ini banyak. Amin. Ya, siswa jadi anak-anak yang sukses dunia. Yang sama-sama kita sangat berbagi Bapak kita Robi dari Yayasan Polres YTP Ya, ya. Romo Yai Ali Mansur. Terus kemudian Romo Yai Terhaji, saya sering ngaji kemudian hadir leader Pak Cadang Dinas berkenaan ini Pak Adi, tepuk tangan dulu Pak Adi. SMK SLB beliau luar biasa. Itu sudah tadi memberikan. Tidak lupa pemenang ini Pak Abdul Rahman. Berkenal oke, kita nyantai saja. Kemudian dari Komisi 4 Mas Hafid Siddiq, tepuk tangan dulu Mas Siddiq. Ini putranya sahabat saya, ini namanya Di. Kemudian Bimjam Pak Kapolsek Pak Joni juga di Polres. Sekarang dari Pak Aten naik selama sukses ini Pak Kapolsek Kertosopo, Pak Camat, terima kasih. Ini masih muda Pak Camat ya. Kemudian Bunda Jendri, ini Bu Yuni Marhen. Kemudian dari bahasa Inggris kemana ya? Ini ada kelas masih ingat saja. Nanti kelas saja SPG tapi di kemana itu masih betul kata tadi kepala sekolah terima kasih juga kepala sekolahnya. Terima kasih beserta para dewan guru, kemudian tenaga pendidikan dan anak-anakku semuanya yang sangat saya cintai. Tepuk tangan dulu. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT menetapkannya kayaknya sehingga kita bisa berkumpul di dalam siapa lagi yang tidak ada permasalahan apapun atau kita sepuluh mendapat kebenaran. Yang kedua, sahabat-sahabat kita berkunjungan kita bersama masalah serta keluarganya, sahabat-sahabat yang memberikan petunjuk kepada semuanya sehingga kita bisa menjaga mana yang hak dan mana yang baik. Insya Allah semua yang hadir pada saat ini dia akan nanti mendapat syafaat dari anak-anakku semuanya, Bapak Ibu, kita saya berbagi dan di sana saya berbagi ya saya betul. Sekarang jadi
alhamdulillah kemarin data-data yang sangat mencerahkan saya di pengadilan agama itu ada kurang lebih 157 yang anak-anak minta dispensasi nikah. Gak bahaya kan? 157 tahun kemarin. Saya berharap dari madrasah ini tidak ada. Jangan dulu ya. Sabar. Jangan sampai lulus madrasah cita-citanya pengen jadi apa? Nikah saja. Wah, ada aturannya. Kalau di pemerintahan hukum positif, cewek kalau mau nikah usianya berapa? 20. Jadi anak-anakku yang udah mau saya lebih keren. 21. Kalau cowok berapa? Berapa? Saya tidak sering bertahan dulu cowok-cowok ini. Pertanyaannya sabar tenangan boleh? Dan cowok cewek semua dari kacamata muda. Macam berbeda itu dari bahaya. Ya. 21 tahun yang lalu 157 yang dia sisi 150. Yang hanya duluan kurang lebih 100 anak ya Pak. Gak bahaya kan? Saya bisik-bisik sama Pak Gubernur Pak Adil tidak bareng-bareng. Iya, sosialisasi tahun kemarin. Nah, tahun ini kita akan gerakan bersama-sama. Iya, memang yang paling banyak yang dari desa-desa yang banyak maju apa? Ya, nggak ada kegiatan. Apalagi ibunya pola pikir lama. Wes wedok akan wedok dan cepat di kawinkan nanti nopo. Maka harapan kita dengan sosialisasi ini kita bentuk kader-kader genre yang betul-betul berkualitas. Jadi sebagai agen-agen perubahan, bagaimana membangun SDM yang di Nganjuk ini betul SDM yang berkualitas. Iya. Coba bayangkan kalau belum berumur dia punya anak, keilmuannya dari sisi keilmuannya masih kurang, intelektualnya, emosionalnya belum, baru berkeluarga sehari 2 hari sudah pulangkan saja dan seterusnya. Kenapa? Belum matang. Maka harapan kita di tahun 2026 ya, kalau bisa ya sharing, apalagi ya hampir 2 ya. Maka anak-anakku masa depan berpikir pas saya di madrasah ini kita berharap betul-betul mewarnai, betul-betul saya lagi mewarnai, bisa memberikan pencerahan. Di kader genre itu juga tidak hanya untuk dirinya sendiri, teman sebaya.
teman yang hobinya malu aja. Iya. Ya. Isinya kok sambaran ya? Wadah. Itu bermasalah. Wongnya ya kok. Biasanya kumpulan biasanya. Mengeluh, iya ya. Mengeluh, tidak. Orang-orang anak-anak yang mengeluh. Jadilah anak-anak yang tangguh. Saya yakin madrasah ini mendidik anak-anak yang satu mesti mental agamanya bagus. Inilah yang kita harapkan. Jadi anak-anak yang tangguh, yes. Anak-anak yang punya kecerdasan emosional yang bagus. Kecerdasan emosional itu pengaruh kesuksesan 80%. Kalau gak pinter pelajaran gak apa-apa. Iya, syukur-syukur pinter, gak pinter gak apa-apa. Karena banyak sekali anak-anak yang pinter dulunya di madrasah misalnya, di MA misalnya. Setelah itu apa? Karena apa? Biasanya anak pinter itu anaknya egois biasanya. Dicontoh gak boleh, nyontoh gak gelem biasanya. Gimana dia? Yang sedang-sedang saja, tapi punya kelebihan di apa? Satu, kecerdasan emosionalnya. Kecerdasan emosional itu saja satu, mengerjakan apapun selalu semangat. Maka anak-anakku mengerjakan apa saja semangat, jangan dilihat sekarang. Karena apa? Itu adalah investasi. Saya di pemerintahan Jaya, kerja itu maknai kerja adalah ibadah, sehingga enak. Kalau kerja boleh duit, ada duit yang mesti merokok, dia pasti akan lihat ibadah, sehingga enak. Kerja enak, pulang enak. Sama anak-anakku semuanya, apa yang kamu lakukan harus semangat. Di konsep saya semua bisa diberi kecuali satu apa? Semangat. Maka apapun yang Anda kerjakan, berangkat sekolah semangat, mondok semangat, diperintah oleh orang tua semangat, belajar bareng-bareng semangat, diperintah oleh Pak Guru atau Bu Guru, Pak Ustaz semangat. Itu membangun sebuah kecerdasan emosional, kejujuran, komitmen dengan orang, berjanji jangan seperti politisi. Saya apa? Enak. Janji A, B, dan seterusnya. Menjaga hubungan teman 1 juta masih kurang, musuh 1 terlalu banyak. Maka perbanyaklah yang namanya connecting, jaringan, jejaring penting. Ini pengalaman saya lahir dari keluarga ekonomi muslim maksudnya. Orang tua tidak punya, nggak pernah sekolah. Saya punya kakak perempuan saya 3. Saya asli Nganjuk, lahir di Nganjuk. Sekolah dulu sudah di Nganjuk. Ya. Saya punya kakak 3. Alhamdulillah, 3 kakak saya nggak ada yang sekolah. Jangan untuk sekolah, untuk makan saja keluarga saya susah. Tapi saya akrab sekali sampai sekarang sama kakak-kakak saya. Bapak saya yang terakhir, buntut bertanah diri, mau lanjut aku belum dia anak-anak kurang sok ya. Ini, maka
yang saya lakukan. Kecil saya nanam wedhus, nanam sapi, ngarit, Daud, Derek, itu kosakata di otak saya sejak kecil. Sehingga ya enak. Oleh orang tua saya sekolah, aja sekolah ini kita mau membayar. Oke Pak, tak boleh jadi. Iya. Di otak saya, di generasi berencana itu di situ. Mindset yang saya bangun apa? Saya harus jadi orang yang sukses. Di otak saya, istilahnya saya cuci otak saya brainwashing, saya cuci betul, saya harus jadi orang sukses. Bahwa apa suksesnya urusan kayak gitu. Maka keyakinan penting. Maka generasi berencana itu cuma apa? Satu keyakinan diri sendiri. Jangan jadi anak yang tidak pede. Banyak sekali Kertosono itu dan sekitarnya itu lahir orang-orang hebat. Betul. Tangan dulu. Dulu saya Muhammadiyah yang namanya Laksana Muhammadiyah kita dua Pak Ali. Sekarang kepala katedral Kasda itu sekolah yang di Kertosono. Pak Bahar rumah Indah sekolah yang di Kertosono. Banyak sekali. Dulu komandan Al-Mati kalian Kertosono, Pak Jambi, Pak BSN sekolah Kertosono, BSB Kertosono, Kejaksaan Agung, Mas Rohan, banyak sekali tokoh-tokoh yang lain. Maka saya ingin memberikan inspirasi kepada anak-anak semuanya. Bagaimana sih sebenarnya generasi berencana genre itu? Jadi dimulai dari keyakinan. Kalau di hadis qudsi artinya kurang lebih Allah akan memberikan seperti apa prasangka atau praduga. Itu tak pegang terus tidak kecil. Maka jangan pernah berprasangka jelek pada Allah. Jangan berprasangka tidak baik, prasangka yang baik terus. Tapi saya yakin, maka sejak kecil iya. Karena apa? Awak dewi ini gak pinter, gak apa dia gak bujarinya. Ayo anak pedus main sahabat-sahabat. Ya begitu. Iya. Rumahnya Pak Bupati itu gede, setelah tidur sebelah kandang sapi, kandang kambing, bukan punyanya, maruh dari toko. Begitu. Tapi apakah jadi tidak selalu buatan? Oke, los. Maka orang-orang yang punya mental juara, mental sukses itu dimulai dari apa? Bagaimana membangun persepsi, bagaimana punya mental dari awal harus punya yakin. Dan alhamdulillah orang tua saya juga simbol gak duwe apa-apa, duwe lele pun dungo. Kok simbol yakin itu dadi wong. Wong piye iki. Meskipun orang tak duwe, aku kok dungo kok wong. Duduk kowe iso. Jadi penciptaan segala itu. Simbol saya kecil yakin. Saya
Tapi pesennya si mbok loro nih, kowe tak jenengno Marhen. Marhen itu artinya wong cilik, wong gak duwe, wong larat, wong wis pokoke wong sing susah. Nak kowe dadi wong aja lali asal usulmu. Yang kedua, jangan pernah lelah dan sabar memperjuangkan orang kecil. Siapa? Bismillah. Semua harus diserahkan oleh oke. Maka yang namanya kesuksesan atau apapun namanya bergantung pada diri sendiri. Nah, yang lainnya harus supporting, mensupport saja. Maka Anda mulai sekarang, harapan saya dan saya berdoa semoga Anda semuanya jadi anak-anak yang sukses. Mimpi saya sederhana, suatu saat orang Nganjuk sekarang ini di Madrasah Kertosono ini suatu saat orang jadi presiden, orang jadi wakil presiden, orang jadi menteri, orang jadi dirjen, orang jadi makadi, kerja di Mahkamah Agung, ada yang jadi jenderal, orang jadi gubernur, orang jadi bupati, nggak ada Kang Marhen. Allahumma aku ini kewancang, mereka lewat itu nanti oke. Allahumma ini penting, keyakinan. Sehingga apa? Saya sekali lagi beberapa kali keluar berbicara itu studi banding dan seterusnya. Ini Singapura itu negara berbatu-batuan, negaranya miskin. Tapi sekarang di negara maju, mengapa? Saya diskusi di Jakarta maupun di sana, ketemu Mr. Miguel juga, dia bilang Singapura berbeda dengan Indonesia. Di Indonesia itu biji dilempar dia tumbuh. Kalau Singapura enggak, air saja masih impor dari Singapura, dari Malaysia. Negaranya berbatu-batuan, beda dengan Indonesia. Dia tidak bersani kemana-mana. Senang. Makanya Singapura negara maju apa? Yang dia kelola SDM-nya. Sama. Saya lanjutin yang saya prioritas membangun bukan membangun fisiknya, tapi membangun SDM-nya. SDM ini penting. Kabel mau apa-apa, anak yang nggak duit apa-apa deh, aku gitu. Saya tidak semangat nih. Pak Marhen, saya melihat anak-anak semua ke bapak ibu di depan. Nah, ya Pak, ya saat ini khusus saya. Awak dulu miskin buat tahun, kuliah ke Surabaya. Nah, kuliah guys, engkol sepeda engkol babi dari ngaji, nomor lotre, tiap minggu mulai terus orang dapat bawon, ngertos bawon, bukan ngertos bawon, ya belum aja ya kan, duit ada ya. Kalau saya dipandang saya keras berat, ya rada lumayan manis, tapi lagi ditamak no, ya desa, ya susah suwe, sehingga apa? Itu menjadi tantangan. Maka saya sampaikan kepada kepala dinas pendidikan, mungkin di Kemenang atau mungkin di cabang dinas provinsi, anjurnya ditambah yang namanya apa? Kurikulum kesengsaraan. Loh ya, kalau anak-anak ini kok punya ya kurang budaya jualnya murah. Gimana mungkin?
kadang-kadang tidak ngaji atau mungkin apa tidak madrasah ada pramuka, prasamir, oke. Makan ya makan sendiri, tidak boleh bawa bontot, bawa kasur, bawa apa, bantal, bawa turun apa, kelihatan tidak apa-apa. Itu melatih. Itulah pentingnya membangun sebuah karakter. Karakter itu di situ. Satu, bidang keagamaan pas pada saya. Bukan bidang saya, tapi saya punya komitmen bagaimana anak-anak punya karakter dari sisi apa? Sisi keagamaannya. Yes. Yang kedua dari sisi karakter. Nah, karakternya dari mana? Monitor. Oke. Karakter di situ. Maka Bapak Ibu guru yayasan saya pesan. Saya banyak belajar juga di Australia. Di Australia itu yang namanya pendidikan apa? Lebih banyak membangun sebuah karakternya yang penting. Ya ini tadi anak-anak saya masuk wajahnya seperti ini. Nah setelah ini harapan saya apa? Jadi anak-anak yang oh iya, penting. Iya. Oh senyum, oh bahagia. Enggak ngedeni, enggak boleh. Pendidikan ini tidak boleh takut-takuti. Oh iya. Ditakut-takuti. Anak-anak aja tidak boleh dimarahi. Oh iya. Biasanya wong tuane ya enggak boleh. Biasanya guru ya enggak boleh. Iya. Bagaimana membangun dengan apa? Pendidikan yang dibangun dimulai dari kesadaran. Nah ini. Maka Bapak Ibu guru dari yayasan, dari Kemenang, dari cabang dinas membangun kesadaran itu penting. Sekarang kan tidak pendidikan. Cek pengurus Dewan Pendidikan Jawa Timur 4 periode. Memang pendidikan, saya punya pengalaman guru. Saya background saya guru. Pernah ngajar TK, playgroup, pernah ngajar SD, tahu, ngajar SMP, ngajar SMA, ngajar S1, ngajar S2, nah sekarang ngajar di S3. Iya, terus pengalaman. Maka dari itu, maka anak-anakku salah satu lebih sukses itu apa? Harus bisa melihat karakteristik orang lain. Ini penting. Ini nggak ada di pelajaran di sekolah. Maka pentingnya apa? Kamu harus pintar melihat apa? Satu, bibir. Bibir beda. Bibir kalau yang seperti ini arahnya ke bawah, orang-orang yang selalu pesimis. Ternyata isinya sabar. Iya kan? Anak anjuk nggak boleh. Nganjuk itu berasal dari apa? Anjuk ladang. Anjuk kemenangan, ladang tanah. Berarti anak yang lahir dari anjuk itu lahir dari tanah kemenangan. Iya, DNA sukses. Mentalnya apa? Mentalnya juara. Iya, mental juara. Isinya apa? Wanita muda. Gagal tidak apa-apa. Maka Anda semua kalau orang mental juara, mental sukses itu tidak takut akan gagal. Loh iya, Pak Maher gagal kan bolak-balik. Maka saya sayang sekali sama istri saya. Kenapa? Satu-satunya wanita yang bisa menerima saya. Loh iya. Bito kalau bolak-balik.
2009 nyalonkan DPR provinsi, alhamdulillah gagal lagi. 2014 5 tahun saya DPR provinsi, alhamdulillah gagal lagi. Apa mencium nyalanya? Oh enggak, bismillah biasa gagal. Oh kita juara itu. Maka saya titip anak-anakku baik cowok maupun cewek, jadilah orang-orang yang minta juara. Gagal, sudah. Tidak sekedar teori, mempraktekkan. 2015 calonkan Wakil Bupati Sidoarjo, alhamdulillah gagal lagi. Nih, sampai saya itu dimarahi sama istri saya, Mas sampai itu loh, penyakit kok 5 tahunan, oh gak apa-apa. Dan beberapa kali tak bohongi ini, saya kan orang aktivis saya. Gagal, kalau mungkin namanya ibu-ibu kan sama, mbok sekan aja, atau gagal ya sudah kan gitu. Gagal sudah, oke, baik. Laki-laki itu kan punya rumus, daripada minta izin lebih baik minta maaf. Tapi positif ya, positif. Saya nyalonkan kemana-mana, itu enggak pernah cek duluan. Termasuk saya kan wakil bupati di Nganjuk, tak hapusin nanti Surabaya, oke, adalah Nganjuk, gambar di mana-mana, dan jalan bisa Nganjuk, makanya ketahuan, oke. Ya paling ya gitu, di Senani sederet gitu. Oh, gak boleh minta izin. Nanti kalau minta izin, gak boleh. Yang mendingan minta maaf aja, orang sampai aja. Tapi kan tujuannya positif. Rumus itu bisa berlaku tak apa tujuannya positif. Maka silakan anak-anak. Itulah ciri anak-anak atau orang yang lahir di tanah kemenangan. Di bumi Anjur ada. Iya. Maka filosofinya belajar filosofi, lanjut tempatnya apa nih? Tanah kemenangan. DNA-nya apa? DNA sukses. Mentalnya apa? Mental juara. Iya. Dan begitu kegagalan penting. Sebelum kegagalan maka yang namanya generasi berencana itu, bergenre itu satu apa? Harus berani mimpi. Itulah yang direncanakan. Kira-kira Anda setelah lulus dari madrasah ini mau kemana? Ya? Kuliah. Boleh. Satu, bisa kuliah. Kuliah pun juga banyak macam. Negeri, swasta, kuliah umum, atau kedinasan misalnya. Banyak sekali. Untuk sekarang itu kan kita banyak sosialisasi. Dulu waktu saya sekolah, gak ada informasi-informasi seperti itu. Makanya nanti setelahnya kuliah kemana nih? Ada yang kedinasan, malah dibayari. Ada STPDN, ada STAN, ada di Universitas Pertahanan, bisa aja. Itu enak. Banyak. Jadi ada mana lagi yang statistik, kemudian meteorologi, banyak sekali. Saya biasa di status saya, termasuk Anda kuliah kemana? Ke luar negeri, boleh. Ke Mesir, ke Jepang, ke Cina, sekarang Cina. Perguruan tinggi yang hebat di dunia sekarang, dulu di Amerika, sekarang banyak yang bagus ke Cina. Iya sekarang gitu. Termasuk Malaysia. Malaysia juga bagus. Dulu orang Malaysia zaman saya kuliah banyak yang kuliah di Indonesia. Sekarang dosen-dosen, dokter dan seterusnya kuliahnya malah di Malaysia. Iya. Maka silakan. Iya. Maka
ini penting. Nanti hidup tidak boleh ini mencucu, maka harus senyum. Ini anak yang selama hidupnya optimis. Maka anak-anakku pelajaran pertama jadi itu apa? Jadilah anak-anak yang punya hidup selalu optimis. Caranya bagaimana? Satu, senyum. Senyumnya ada rumusnya. Tarik setengah senti ke kiri dan ke kanan. Lepaskan. Ojo ombo, ojo ciu-ciu. Nak ciu-ciu pada kepaksa namanya nyenyak. Maka harus iya. Kan harus betul. Kan Allah. Terus kan kacamata. Ini penting. Bahkan ada cara bagaimana kalau senyumnya itu otomatis. Iya, itu ada senam mulutnya. Senam mulut setiap hari 10 kali diubah ke kiri, ke kanan, diputar. Nanti kalau senyum enak otomatis. Senyum itu banyak manfaat. Satu, orang tersenyum itu mengeluarkan energi positif. Itu ciri-ciri orang kalau melihat orang itu senyum, ciri-ciri orang yang hidupnya optimis, enak. Nggak ada yang berat. Dan yang ketiga, orang yang selalu senyum itu panjang umur, tidak cepat tua. Kenapa? Orang tersenyum itu mengeluarkan hormon yang namanya hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Makanya kok jaringan misalnya nih bapak-bapak di depan, kok bujuni kok gak tahu senyum lagi, gak tahu mengeluarkan hormon endorfin. Wah, di sini kok cucu dok ya. Teman nggak lihat ada cucu, senyum. Ternyata bapak ibu guru kalau misalnya mengajar anak belum konsentrasi kok cuma cucu, buat dengan ngajar sampai melek, gak akan masuk. Harus happy. Anak-anak kalau Anda pengen pintar pelajaran bahasa Inggris atau matematika misalnya, maka sayangi gurumu, cintailah gurumu. Loh iya, kalau gurunya gak seneng bocor pelajaran nih, delok ketemu waktu guru lewat ngomong guru dia jelek guru Pak Amir lewat dikira wonten mriki sing gurune kaya Pak Amir wonten wong yang teko wonten alhamdulillah bekerja terus mengajar. Kalau saya mengajar S1, S2, S3 senang mahasiswa saya. Ada yang namanya manajemen papan tulis, manajemen intonasi juga itu manajemen blocking. Iya itu. Saya kalau saya ngomong kok mikir kanan dulu lah, udah bisa. Karena bisa tadi, waduh, mikir kurang cek, udah mikir. Kenapa? Ini menguasai. Loh iya, saya tahu misalnya Anda yang di sini fokus atau tidak, tahu saya. Kenapa? Wajok, set kegiatan. Sembiritan nanggurnya apa? Kalian punya kalau wiritan aku yang ngerti. Sembiritan terang yang ngerti. Ya begitu. Itu ada ilmunya. Maka kata kunci sekali lagi senyum. Yang kedua apa? Berpikir positif. Yang ketiga orang lain adalah aset. Nah, ini penting. Makanya dari situnya itu anak-anakku semuanya. Generasi berencana itu dimulai dari situ. Mindset dulu, kita dulu. Setelah itu apa? Kita mau kemana?
Kita pengen sukses nih, harus yakin dulu. Kalau saya senang kalau bikin forecasting, bikin perencanaan, goalnya apa, outcome-nya apa, saya taruh di sini. Saya pengen sukses, oke, sukses bareng nanti. Saya ordernya banyak, yakin dulu, harus yakin. Setelah itu mau direncanakan. Mental sukses itu penting. Kalau gagal sedikit aja enggak boleh. Siapa yang kelas 12 katakan? Wah, iya. Apalagi ada kelas 12. Nanti banyak sekali katanya dengan karir atau kuliah kegagalan. Tidak apa-apa. Sekolah kemana saja, kuliah kemana sama. Yang penting apa? Anda bergantung pada diri sendiri. Kenapa kalau sudah kerja ini tidak ditanya? Jangan lulusan mana? Boten. IP-nya berapa? Iya. Kalau di Amerika itu sudah pernah diteliti yang namanya IP itu urutan ke-23 dari kesuksesan. Perguruan tinggi yang hebat itu urutan ke-21. Sehingga apa? Sekali lagi, yang paling penting dalam genre ini apa? Perencanaan, yang penting goalnya, tujuan akhirnya. Jangan pengen apa, dimulai dari mana. Perjalanan tidak apa-apa, liku-liku. Mas Afif ini enggak betul sekali aja langsung jadi, karena ibunya aktivis itu. Sehingga apa? Ini nggak bisa membantu. Kalau jenengan nggak punya koneksi, nggak apa-apa. Kemarin pengalaman gak duit dulu aneh kabeh, gak harus di sekolah. Jadi aku nggak beda, makanya ini penting. Maka cara saya apa? Saya harus belajar membaca bahasa wajah. Belumnya baca seseorang tak baca, saya bisanya. Pak Rahman, orangnya apa, suka membantu orang, dan dia dari mana? Hidungnya. Nah, hidup itu sudah punya arti. Orang kalau hidungnya agak ke atas, orang yang suka membantu, Bu Asti, Bu Yuni, kenapa kilometer? Nak diutangi duit lebih gampang. Tapi kalau hidungnya agak begini, wah, macamnya pilih-pilih. Saya belajar sampai detail begitu. Keilmuan apa sih SOK ini? Sama, kalau misalnya jarak mata seseorang ini pendek, sini sama sini pendek, itu ciri orang yang toleransinya rendah. Jangan gini, rendah. Diutangnya gak cepat dibaliknya ya ngamuk. Janji mulai jam 8 kok mulai jam 9. Ini jarak mata. Luar biasa. Jarak mata. Ini kita harus belajar banyak hal. Jangan batasi keilmuan Anda. Ini penting. Maka dengan belajar 9 banyak macam. Saya senang membaca. Saya senang sekolah, hobi sekolah. Karena apa? Saya punya pengalaman pahit. Keluarga saya nggak ada yang sekolah, ya saya senang kuliah. Kadang-kadang wis bismillah tak ngulangno Mbak Yungku, Bismillahku, ngerti. Maka ilmu jangan dibatasi. Jangan agama, yes oke. Kalau yang lain yang umum, yes oke. Saya punya keunggulan di bidang agama. Boleh, ya. Ini yang paling penting. Maka anak-anakku, Bapak Ibu guru, yang penting dalam membangun SDM berkualitas ini sikap, attitude, karakter. Ini pendidikan di Australia di situ. Kalau nggak ngerti pelajaran gampang, dilatih
nggak terampil nggak apa-apa, diajari 6 bulan bisa. Tapi kalau attitude-nya lemah, butuh waktu kurang lebih 30 tahun. Maka pendidikan itu atau membangun SDM itu di sini, karakter di sini. Ya. Maka dari itu saya berharap jenengan setelah lulus MA di sini mau kemana? Oh kuliah, silakan kuliah nanti bangun relasi baik dengan dosen. Ya. Jurusan apa enggak masalah. Syukur-syukur kadang-kadang kan kebanyakan saya itu pintar matematika, berarti saya memilih jurusan apa? Matematika. Ya boleh. Saya nggak bisa, nggak apa-apa. Misalnya gitu. Iya, kuliah. Termasuk kalau di Indonesia itu pelajarannya terlalu banyak. Kalau di Cina itu sejak kecil pelajaran yang paling apa? Belajar kecakapan hidup. Anak-anak TK dia diajari ada masak, apa olahraga yang menanam, masak dan seterusnya. Anak-anak di Cina itu sekolah mulai pagi sampai jam 6 sore. Anak kecil yang SMA jam pagi sampai dengan jam 9 malam. Teman saya dari Cina ke Indonesia, wah enak ya. Siswa dari Indonesia itu anak TK jam 10 boleh, jam 10 berangkat, nak udah peraih. Bro, iya, di sana mentalnya betul-betul itu. Maka jangan yang Cina luar biasa ya Pak. Tahun baru tidak bakar mercon, tapi dia main apa? Drone. 100.000 drone, dia bikin apa-apa. Ya iya. Awak di sini mercon. Ya iya. Karena seperti itu. Ini juga matahari buatan. Dan bikin apa saja bisa. Kenapa? Risetnya bagus. Maka dari itu, jangan pernah lagi pokok isinya wani. Engkau tadi apa? Oh iya, pikirkan. Ya, apa saja ini ya. Lamar pekerjaan saya juga ditolak, bolak-balik juga. Dulu sekolahnya SD di Kutai, SMP dan SMP 1 lanjut. Saya anaknya orang tidak punya, nggak berani ke SMA. Kalau SMA kan kuliah, berarti soko. Mau sekolah SMP untuk Gusti Allah itu maringi mahir pinter. Saya sejak kelas 4, 5, 6 SD sudah dapat beasiswa tahun 78, 79. Kegagalan apapun saya pasti rumusnya sederhana, pasti ada hikmah. Saya anaknya orang ganduli, anak orang miskin, rumahku bocor, kalau udah gak derep jadi guru SD. Alhamdulillah di SMP 1 bagus, saya sudah dapat beasiswa, terus kemudian masuk di SPG. Jelaslah saya lulus, kakak-kakak kelas saya lulus langsung gaya negeri, saya lulus nggak ada angkatan, nanggung, ya Allah. Oke, nang omah ya suka lulus jam tahun 86 itu ya, lulus SMA, SPG itu ya lumayan. Akhirnya apa? Oh berani apa? Kuliah, kuliah saya bukan, pakai gak beli duit. Engkau apa pikir carry, kan seperti itu. Maka anak-anakku kadang-kadang sesuatu bisa dipikir dengan otak kiri, dipikir dengan hitung-hitungan, dengan otak kanan, dengan gaya-gaya yang dari kreativitas. Kadang-kadang kita berpikir origin, berpikir tanpa otak. Kadang-kadang begitu. Karena berpikir tanpa otak ini harus dipikir yang dibutuhkan. Nanti jenengan mau tes apakah itu namanya SBMPTN. Kadang-kadang ngerjakan soal. Jadi lahir dari bimbingan belajar. Saya paling pinter ngajari anak-anak masuk ke perguruan tinggi. Saya jagonya. Bagaimana ngerjakan matematika dengan cara cepat? 1 menit 45 detik rata-rata itu. Bagaimana
soal fisika, kimia, bahasa Inggris yang nggak ngerti, terjemah tapi bisa mengerjakan, bisa saya. Karena saya lahir dari bimbingan belajar di ujian. Ada soal, cek, ada soal-soal, maka anak-anakku kalau kamu pengen dari ini sekarang udah mulai penerimaan perguruan tinggi, termasuk juga pengumuman, sudah mulai tes lagi yang kelas 12, maka berilah soal-soal dan pembahasan. Ya, soal-soal tahun-tahun yang lalu, soal sekitar itu. Kalau saya ngajari soal-soal, saya jadi guru bimbingan belajar. Dulu saya dari bimbingan belajar Primagama waktu itu, cabangnya luar biasa, terbesar seluruh Indonesia. Saya terakhir jadi direktur pengembangan bisnis, sebelumnya direktur wilayah, mulai Madiun sampai Papua. Jadi ngajari. Kadang-kadang anak-anak kalau soal itu kadang-kadang ngerjain wangel istilahnya pun diawur. Itu namanya berpikir pakai otak kiri, misalnya 300 kali 400 gitu, perkalian gitu. Ini kan kalau otak kiri kan apa? Ini kali ini ditambah ini tambah, ada yang otak kanan apa kreativitas, pakai rumus-rumus, pakai trik-trik. Kadang-kadang kita dibutuhkan apa? Mengerjakan soal tanpa otak, ada sendiri diawur. Soal logaritma itu panjang, soalnya juga panjang. Kemudian jawabannya opsinya A 1, 0, minus 3, minus 2, minus 4, soalnya panjang. Ya apa cara jawabnya? Dulu soalnya pakai kritik. Apa itu kalau dikerjakan? Tambah tangan kritik. Itu ada trik-triknya. Kadang-kadang kalau itu diawur, oh pasti jawabannya A, karena apa? Plus. Karena logaritma itu tidak ada yang namanya negatif, pasti positif. Iya, langsung. Tak usah dulu soal. Itu namanya ngawur. Tapi ada ngawur, ada teorinya, tidak hanya sekedar ngawur. Teorinya bagaimana? Kalau Anda jawab soalnya 100, soal yang bagus, teorinya itu jawaban A, B, C, D seimbang. Kurang lebih kalau 5 ya 20-an. Kok di situ akeh aneh wis 40 ya jawab A. Sing kurang dari 20% yang mana? Itu cara ngawur yang benar. Iya kan? Iya sih. Kalau wis mepet yo, lu enggak apa-apa. Kenapa? Kadang-kadang kalau dulu deh soal yang salah minus. Sekarang enggak. Jadi aku semuanya tapi bisa. Harus ketemu. Contoh. Itu peluang. Tapi kalau nggak kepepet, aja sini-sini jauh. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kan suatu saat banyak sekali di kehidupan itu kan. Dia rasa ngawur, tidak apa, tapi terukur. Tidak boleh ngawur tapi tidak terukur, misalnya seperti itu. Oke. Itu contoh. Kita itu kualitas sumber daya manusia kan yang rendah, belum siap kompetisi, ini ada yang betul. Maka anak-anakku siap kalau misalnya kelas 12 atau kelas sekarang kelas SMA, teman madrasah aliyah di situ, memang harus disiapkan. Kurang minat baca ya, rata-rata sekarang minat baca rendah. Iya, saya dosen S2, S1, S3. Mahasiswa saya biasanya kalau menguji disertasi literaturnya berapa jurnalnya, yang bukunya berapa. Terus saya patok apa 300, minimal 300. Saya itu kan bocor. Dulu kalau misalnya sekolah berapa tasnya gede. Saya kadang-kadang tas itu ada satu. Saya yakin di sini nggak ada ya. Ada yang bawa hanya satu buku, angkat tangan.
enggak ya, enggak. Ini terjemahan ini. Kemudian memang orang tidak memiliki visi ya. Mimpi itu penting, visi itu penting. Apa cita-citamu? Iya. Aja sudah kelas 12, bingung mak, ya coba duduk di sini, langsung. Cita-cita boleh. Tadi saya dulu jadi guru SD, oh ternyata saya alhamdulillah daftar di waktu itu si Penlalu, saya diterima di IKIP Surabaya, diploma 3. Dulu diploma 3 itu guru SMA. Wah ya, alhamdulillah gak situ dari guru SD, guru SMA. Kuliah yang Surabaya. Gak duit, ngelamar 30 karena saya punya ijazah SPG, ngelamar 30 SD sekitar kampus tuh. Gak sepeda ekor. Alhamdulillah tidak ada satupun yang menerima. Jangan ngelaplek nggak orang sepeda. Tapi salah, oke. Jadi negaranya gak main nih bro. Ngelamar lagi di Wonokromo karena kampus saya di Ketintang. Ada 15 toko, ngelamar satu-satu. Alhamdulillah, satu pun tidak ada yang membutuhkan karyawan. Akhirnya apa? Jadi pembantunya orang itu. Ya apa? Ya apa cara kita akan? Kita harus survive soalnya. Ini. Apa istilahnya kepedean turun bawah? Oke, tidak apa-apa. Saya statusnya jadi pembantunya orang di Biung, naik sepeda engkol ke Ketintang, tapi status saya mahasiswa. Maka sisi positif itu yang, dan alhamdulillah diploma 3 dulu juga begitu. Kakak-kakak kelas saya lulus langsung jadi guru SMA, diangkat di Madura, di Pacitan, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jawa, ada yang di Nganjuk. Alhamdulillah saya lulus juga tidak ada angkatan seperti itu. Maka kalau kaitan dengan kehidupan, maka jenengan semuanya anak-anakku wis pokoknya mengalir hidup, yakin bisa melewati gitu. Oke, termasuk sikap mental ya. Ini gak tepuk tangan tol ya, media sing apik tiru nih. Karena ini pengalaman hidup. Maka dan saya yakin jenengan dari tepuk tangannya saya yakin Anda jadi orang-orang yang sukses kemudian. Sikap mental yang tidak mendukung ini, kurang tekanan, malas, cepat puas, mudah disaingi, ini hilangkan ya. Coba di mengajuk, nak gagal langsung ingat wajahnya Pak Mahir. Semangat Pak Mahir, bolak balik gagal. Loh iya, ini penting. Kerja keras, oh iya, memang kerja keras. Saya paling senang baca, karena hobi saya baca kisah sukses seseorang. Hampir semuanya orang yang sukses yang pernah saya baca sampai sekarang, apa kata kuncinya? Oh, kerja keras. Gak ada anak yang atau orang yang leha-leha jadi orang yang sukses. Maka jadilah orang-orang yang bekerja keras apapun. Dia berlari, dia belajar 10 buku, Anda harus belajar 15 buku, 20 buku dan seterusnya. Dengan harus lebih keras. Saya yakin Anda pasti jadi orang-orang yang sukses. Oke. Dan rata-rata begini. Karakteristik anak-anak di Indonesia ini rata-rata perencanaan melaksanakan hanya 2%. Yang paling gede 7% apa? Siswanya senang berkhayal. Ya. Di jam 10 misalnya. Sampai jam berapa? Saya sampai jam berapa? Enggak entes. Hah? Sampai jam berapa belum? Lanjut Pak. Lanjut. Oke, saya tak cepat aja ini. Yakin merencanakan presentasi ini. Maka
indah di hari yang ini. Sama pengalaman pribadi atau potensi otak orang Indonesia itu 10%. Negara-negara lain bahkan guyonan orang luar itu Indonesia itu luar biasa, otaknya mahal. Yang paling mahal otak di negara-negara misalnya jadi Jepang, Amerika, Jerman, Taiwan, Korea, Singapura, Malaysia, yang paling mahal otaknya orang Indonesia. Mengapa? Jarang dipakai, masih ori. Dan ini kadang-kadang guyonan sih nggak pernah juga. Ya. Ya kan ini, tolong pesan saya kalau masalah apa masa depan dan sesuatu gampang. Gusti Allah Gusti Allah yang Anda harus yakin ya. Berangkat Bismillahnya terdalam. Satu apa? Kenali emosi diri. Who am I? Siapa Anda sebenarnya? Sebenarnya punya pelatihan yang dari Who am I ini siapa sebenarnya? Ukur. Siapa saya? Nah, bukan jadi halangan, tapi itu sebagai penyemangat. Tadi saya hanya orang miskin terus kemudian mau kuliah. Bisa. Kalau saya berhitung tadi gak mungkin kuliah. Tapi saya akhirnya dari hobi kuliah. Bagaimana mengelola emosi? Ini penting. Anda kecewa, bagaimana mengelola kecewa dengan teman misalnya saja. Iya. Memotivasi diri sendiri juga penting. Menyemangati, oh iya saya bisa. Yes. Maka hindari kosakata yang negatif. Angel, tidak bisa, sibuk, apalagi Zuli, maka kembangkan kosakata yang positif. Oke, yes, ayo, monggo, bisa, yakin, ya bahasa-bahasa yang positif di otak bawah sadar itu diisi bahasa-bahasa yang positif. Jangan lupa. Bapak Ibu guru juga boleh, misalnya tadi bahasa-bahasa itu anak nakal, anak bodoh, gak ada anak yang bodoh, anak yang nakal gak ada, anak yang kurang perhatian, yes, masih ada. Iya, bahasa-bahasa itu positif yang harus muncul, guru juga harus begitu. Anak-anak, kok ruangnya gak tunangan dari Menteri Penerangan ya? Ini kok gak pakai pelajaran, gak pakai dom saja, kok gak apa-apa? Gak tunangan jadi pengusaha. Iya. Karena pengusaha itu rata-rata tidak ada anak yang pintar, ya. Pelajarannya ya menengah ke bawah biasanya. Maka pengusaha itu kalau punya anak, kalau sekolah ojo pinter-pinter, saatnya jadi pengusaha. Nah, bagaimana? Ada juga pernah baca bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Bagaimana orang kaya mengajari anaknya, bagaimana orang miskin mengajari anaknya. Orang miskin mengajari anaknya, termasuk orang tua saya, kalau sekolah yang pinter, kerjanya enak. Maka guru-guru TK sejak dulu sampai zaman Nabi Adam sampai Adam Jordan, ibu pergi ke pasar. Ini ibu Budi. Silakan digambar pemandangan, mesinnya digambar. Gunungnya pintar. Tengah ada apanya? Zaman Nabi Adam dan Adam Jordan. Bagaimana membangun kreativitas? Itu sakit. Nah, ini penting. Sama, tidak dua ini ibu Budi, gak pernah ini ibu Robert. Ibu pergi ke pasar, kok gak pernah ibu pergi ngaji, gak ada. Ibu pergi ke mall, gak ada. Sama kalau ditanya, nah cita-cita pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, pengen jadi
Ayo. Jadi pengusaha KPR ya. Maka di pendidikan di Indonesia umumnya apa? Mendidik anak-anak untuk jadi pekerja. Maka saya izin ya saya tak ngaca-ngaca otaknya anak-anak. Iya. Karena pengen jadi apa pekerja. Tapi bagaimana kita didik anak-anak menjadi apa? Pencipta lapangan kerja. Terus saya iya. Itulah berpikir otak kanan. Kok suwi mulai mesti orang lain memindah hubungan ini penting, memindah hubungan. Iya, pengalaman saya dari saya anak-anak orang miskin sampai sekarang kadang-kadang muncul tidak percaya diri, muncul kadang-kadang muncul meskipun saya hilang karena ya tidak bisa, karena berangkat dari orang miskin itu ya apa ya kadang minder muncul. Bisa, enggak, kadang-kadang begitu. Maka menjalin hubungan dengan orang lain. Jangan lupa anak-anakku ketemu dengan orang-orang yang di atasmu, jangan lupa. Satu yang ditanya apa? Pak, saya minta nomor handphonenya. Penting. Iya. Ojo dijangan, ojo foto dong. Saya minta nomor handphonenya. Iya, siapa? Satu saat ini saya tidak begitu ketemu seorang menteri atau sakit minta sakit itu apa? Membina hubungan. Iya, berani tak? Berani? Saya senang apa sih sekali itu. Kan bapak ibu guru itu proses yang terlalu lama. Oke, lanjut. Sekolah itu harus kita ngomong bapak ibu guru yayasan. Ini kebetulan ada kemenang, ada kan dilanjut kita usahakan apa? Sekolah harus menyenangkan, nggak boleh membosankan. Ya, sekolah itu harus apa? Asik sekolah. Itu menciptakan apa? Otakannya berbagus. Bapak Ibu, ada cara bagaimana meningkatkan otak kanan. Saya punya ilmu. Bagaimana meningkatkan otak kiri. Bagaimana mengasah feeling. Tadi yang saya katakan di awal, tanpa otak itu melatih apa? Feeling. Ya. Dokter yang sudah pengalaman begitu pasien datang kelihatan. Oh kira dari matanya kelihatan. Iya. Karena apa? Ini ya dokter ngawurnya apa? Kok ujung-ujung bisa? Karena apa? Karena seringnya melakukan, seringnya mendiagnosis. Sama guru kalau sering melakukan apa tadi ke anak itu kelihatan anak. Jadi sampai sekarang kepala dinas yang bermasalah, yang sekarang mengalami masalah, yang happy, saya tahu. Karena apa nih? Diwongi bujuk orang ngerti. Kok ilmunya ngomong kok ilmu bau bujuk ini. Jadi seperti itu. Pandangannya ketok. Ini film. Maka anak-anakku kadang-kadang butuh. Oh, orang ini orang baik, oke, hanya berteman saja, tapi jangan akrab misalnya seperti itu. Harus mencerdaskan. Ini sekolah. Maka anak-anak nggak kita ajak itu, maka kita sudah di sekolah harus happy. Anak itu unik, enak. Maka kata kuncinya tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang nakal, yang ada adalah anak yang kurang perhatian. Pada dasarnya apa? Anak itu adalah cerdas. Setiap anak itu unik. Setiap orang itu unik. Maka kata kuncinya lagi apa? Jangan pernah membanding-bandingkan. Bujuk yang ada, ojo dibanding sama bujuk ini kacau nih, bujuk ini keluar, bener saja. Teman juga begitu.
anak cerdas. Ini kita lihat karakteristik, ini pernah diteliti. Anak itu Bapak Ibu, termasuk Anda harus who am I? Siapa kamu? Bisa banyak macam cara. Ini bisa dilihat dari misalnya golongan darah. Golongan darah di Cina di Jepang itu pernah diteliti oleh Dr. Takeshi Furukawa bahwa tiap anak itu punya karakteristik dilihat dari apa? Golongan darahnya. Siapa yang belum tahu golongan darahnya katakan? Saya belum pernah suntik. Oke ya ini. Nanti cek lagi ya golongan darahnya apa. Ini kalau ada apa-apa kan nanti ada donor ya. Siapa yang golongan darah A? Angkat tangan. Siapa yang golongan darah A? Ada yang golongan darah A? Angkat tangan. Bapak Ibu guru kode apa? Satu, dua, ya. Oke. Golongan darah A itu pada umumnya apa? Disiplin, prosedural, ya. Yang ketiga biasanya perfeksionis. Semua mintanya sempurna, produk real. Dapat dipercaya. Orang itu. Siapa yang golongan darah A? 1, 2, 3, 4. Oh, 5, oke. Kurang 7. Dapat dipercaya. Orang golongan darah A terampil merawat tanaman, pintar ya. Tipe setia. Golongan darah A itu tipe setia, oke. Kemudian cita-citanya tinggi, golongan darah A. Biasanya kelemahannya apa? Otoriter. Iya, cocok. Pokoknya pilih menang di golongan darah A. Oke. Dapat. Rentan stres, gitu. Golongan darah A itu rentan stres. Nggak syukur ada tidak stres. Maka jangan pernah dipikirkan golongan darah A nak mikir sesuatu ojo teman-teman. Iya betul. Kadang bisa kalau dipikir waktu apa tinggal ngopi. Ya. Atau tinggal tidur, biasanya kurang ide golongan darah A. Ya. Siapa yang golongan darah B? B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Golongan darah B itu pada dasarnya nih anaknya kreatif, sangat pede, oh ya, fleksibel, banyak ide, romantis, mandiri, mendapatkan kebebasan. Biasanya sing sering protes golongan darah B, Bu. Dampak protesan. Mencapai hal yang mapan. Ini bagus. Biasanya golongan darah B itu kalau berpikir belajar kurang tuntas, kurung ini ditinggal ini. Biasanya begitu. Gitu. Kemudian pelupa. Koncone disuneni, pulpene kan bakal digowo disai. Bahaya kan? Bahaya. Ya, oke. Biasanya kurang bertanggung jawab dan tidak suka diatur, atur. Ya. Siapa yang golongan AB? 1, 2, 3. Di depan kok gak ngangkat tangan, gak punya golongan darah juga. Demokrat empati, pemikir yang objektif. Golongan darah AB biasanya peramal. Ulangannya itu apa? Dia ngerti. Kurang konsisten, ragu-ragu. Biasanya membuat keputusan berdasarkan urun rembuk. Biasanya nih. Ya.
golongan darah O. Yang O angkat tangan. Biasanya golongan darah O itu pandai bicara, ngomongin jelas. Yang kedua pandai ngomongin orang lain. Golongan darah O. Ya. Golongan darah O biasanya seksi. Pemimpin yang paling banyak golongan darah O, ya, pemimpin. Kemudian anak golongan darah O juga pemberani, banyak ide, percaya diri. Kelemahan golongan darah O biasanya sombong. Yang kedua biasanya kekanak-kanakan, biasanya terlalu tegas. Yang kedua untuk pelit, kurang beramal. Yang terakhir kurang kontrol, kalau ngamuk kadang-kadang kurang kontrol. Ya. Pak Guru, di depan itu Pak mulai TK dikelompokkan. Oh ini golongan kelas golongan darah A, darah B, darah AB dan seterusnya. Oh dan seterusnya. Sehingga apa? Enak. Karena apa? Kalau ngajar anaknya terlalu heterogen, maka bisa semuanya. Dulu ada yang namanya LSBI, itu bagus. Anak-anak yang pintar diberi akselerasi, anak yang kurang diberikan placement, kan begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nanti saya akan lagi setengah semester atau mungkin nanti siswa baru nanti materi-materi yang berbeda. Sekali lagi terima kasih buat Pak Barbara yang berkenan. Sudah kurang satu lagi sebenarnya. Tes bentuk geometris. Ada nih? Ada tes bentuk geometris? Enggak ada ya? Oke, ya. Oke, terima kasih Bapak Barbara yang berkenan. Tidak saya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.